Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Rahmat dengan NIM 2311613027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek computer vision saya dengan tema pengenalan beberapa wajah anggota PDIP. Di mana tujuan proyek ini yaitu mengimplementasikan model YOLO V8 untuk face recognition berbasis deep learning, melatih model menggunakan data set custom dari RoboFlow, mengevaluasi performa model berdasarkan akurasi MIP50 dan loss, menguji kemampuan model dalam mendeteksi objek pada gambar baru secara real time. Untuk dataset, itu jumlah dataset per kelas itu ada 15, di mana terdapat 4 kelas. Dataset ini dibagi menjadi 70% untuk training, 20% untuk validation, dan 10% untuk testing. Sebelum lanjut ke program, saya akan menjelaskan metodenya. Di mana program ini menggunakan deep learning, yaitu subbidang dari machine learning, yang membuat komputer dapat belajar mengenali pola dari gambar secara otomatis. Berbeda dengan metode tradisional yang harus ditentukan secara manual. Deep learning mampu mempelajari ciri-ciri visual langsung dari data gambar. Pada proyek ini, model utama yang digunakan adalah YOLO V8 dari library Ultralytics, di mana YOLO V8 ini merupakan model object detection berbasis CNN, sehingga model tidak hanya mengenali kelas objek, tetapi juga menentukan letak objek pada gambar melalui bounding box. CNN di dalam YOLO V8 bekerja dengan cara mengekstrak ciri-ciri penting dari gambar, seperti tepi, bentuk, tekstur, lalu menggabungkannya menjadi pemahaman terhadap objek yang ada. Dataset yang digunakan berasal dari RoboFlow dan sudah diberi label serta bounding box. Karena model belajar dari data yang sudah memiliki jawaban benar, maka proses ini termasuk supervised learning. Selain itu, model dipakai adalah YOLO V8 BPT, yaitu model pre-trained yang kemudian dilatih ulang dengan dataset custom. Teknik ini disebut dengan transfer learning, sehingga model tidak perlu belajar dari nol, dan proses pelatihan menjadi lebih cepat dan efisien. Setelah training selesai, model digunakan untuk mendeteksi gambar baru yang diunggah. Jika gambar sesuai dengan kelas yang sudah dipelajari, sistem akan menampilkan bounding box, nama kelas, dan fidance score. Jika tidak ada objek yang cocok, maka dianggap tidak terdeteksi. Lanjut untuk langkah pertama itu ada instalasi library, di mana program melakukan pemanggilan library yang dibutuhkan seperti Ultralytics, RoboFlow, di mana library ini berfungsi sebagai alat utama dalam proses training, pengolahan, dataset, dan visualisasi hasil deteksi. Lanjut, yang kedua tuh ada import dan download dataset dari RoboFlow. Selanjutnya dataset diambil dari RoboFlow menggunakan API key. Dataset ini sudah dilabeli secara otomatis dalam format YOLO, sehingga langsung bisa digunakan untuk training model. Lanjut ke pengecekan jumlah dataset awal. Setelah dataset di-load, dilakukan pengecekan jumlah data pada setiap folder, seperti train, validation, dan test. Tahap ini bertujuan untuk memastikan data sudah terbagi dengan baik sebelum proses training. Di mana jumlah gambar menjadi 174. Karena pada RoboFlow, saya menggunakan fitur augmentasi dengan pengaturan output per training example sebanyak 3. Artinya, setiap gambar training dibuat menjadi 3 variasi gambar. Karena gambar valid yang terbaca RoboFlow berjumlah 54, maka total gambar setelah augmentasi menjadi 58 kali 3, yaitu 174 gambar. Pada tahap ini, dataset juga diacak dan dibagi menjadi data training, validation, dan testing. Tujuannya yaitu agar model dapat belajar dengan baik dan kemudian diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lanjut ke training model, di mana program membuat model YOLO Nano atau YOLO V8 yang sudah pre-trained. Pada training, model dilatih menggunakan data custom dengan beberapa parameter penting. Parameter yang digunakan adalah pertama tuh ada epoch 50, itu berarti model akan melalui proses pembelajaran sebanyak 50 kali iterasi untuk memperbaiki bobot agar hasil deteksi semakin akurat. Ada image itu 640, yaitu ukuran input gambar yang digunakan selama training, di mana semua gambar akan di-resize menjadi 60 kali 640 piksel agar seragam. Fungsinya itu agar proses komputasi menjadi lebih stabil dan efisien. Selanjutnya ada plot di mana true digunakan untuk menampilkan grafik hasil training seperti loss dan akurasi, sehingga perkembangan model dapat dianalisis. Selanjutnya ada project content run detect.
yaitu lokasi penyimpanan hasil training seperti model, grafik, dan file evaluasi. Di tahap ini, model belajar mengenali pola dari gambar berdasarkan label yang telah disediakan, sehingga kemampuan deteksi semakin optimal seiring bertambahnya epoch. Dapat dilihat di sini ada precision, di mana ketepatan prediksi model. Dapat dilihat dari misalnya ada Ganjar itu dari 9 gambar, dia dapat membaca dengan 9 gambar juga. Contohnya ada Rekal, di mana kemampuan menentukan semua objek. Tidak, ini tuh berarti model jarang melewatkan yang salah dari objeknya. Dapat dinilai satu, berarti semua itu kebaca. Selanjutnya ada MIP 50, akurasi deteksi, di mana didapatkan dengan angka, contohnya dari Ganjar itu 0,95. Deteksi dengan posisi kotak yang sudah baik. Selanjutnya ada MIP 50 sampai 95. Ini merupakan sama dengan MIP 50, tetapi dengan standar lebih ketat, seperti bounding box semakin berisi. Itu didapatkan dengan angka akurasi yang juga tinggi. Selanjutnya ada confusion metric, di mana fungsi codingan ini adalah untuk membuat dan menampilkan confusion metric. Tujuannya untuk mengecek apakah hasil prediksi model sudah sesuai dengan label asli. Confusion metric menunjukkan bahwa model memiliki hasil prediksi yang hampir akurat pada data yang diuji. Dapat dilihat hanya terdapat dua foto yang berada pada kelas no, bukan kelas dataset, di mana ini hanya label tambahan pada evaluasi untuk menandai gambar yang gagal dikenali oleh model. Model tetap hanya dilatih pada 4 kelas utama. Eh, Hasil ini berarti model belum cukup yakin, bukan salah mengenali sebagai kelas lain. Selanjutnya itu ada lokasi model terbaik. Jadi ini merupakan cara untuk menampilkan lokasi model YOLOV 8 terbaik hasil training dalam bentuk file SPT. Inilah yang nanti dipakai untuk proses deteksi wajah pada gambar yang baru. Selanjutnya ada grafik akurasi dan loss, di mana codingan ini mengevaluasi hasil training model YOLOV 8 secara visual. Grafik akurasi digunakan untuk melihat peningkatan performa model dari setiap epoch. Dapat kita lihat dari grafik itu di epoch 0 sampai 10 itu datanya atau tingkat kebutuhannya itu masih rendah, di mana di sini saya menargetkan sebesar 80% dan ini melewatkan target di ketika dia di epoch 10 sampai epoch 50. Ini tuh ada grafik loss, dapat dilihat juga. Ini tingkat kesalahannya itu semakin menurun seiring epochnya bertambah. Soalnya ada upload deteksi gambar baru, di mana untuk import CV2 ini merupakan kode memanggil library OpenCV, di mana library ini biasa digunakan untuk membaca, mengelola, dan menampilkan gambar. From Google Colab import files, kode ini memanggil fitur file dari Google Colab, di mana fungsinya untuk mengunggah file gambar dari laptop atau HP ke notebook Colab. Soalnya itu ada from Google Colab import CV2 MShow, di mana kode ini memanggil fungsi CV2 MShow, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan gambar di Google Colab. Terus ada from Ultralytics import YOLO. Kode ini memanggil model YOLO dari library Ultralytics. Jadi YOLO ini digunakan untuk melakukan deteksi objek dalam kasus deteksi wajah. Selanjutnya ada dev upload dan deteksi wajah dengan min confidence sama dengan 0 titik 90. Jadi fungsi ini itu digunakan untuk mengunggah gambar, menyanyikan deteksi wajah, lalu menampilkan hasilnya. Di mana min confidence sama dengan 90% ini berarti model hanya akan menampilkan hasil deteksi jika tingkat KK-nya itu minimal 90. Jadi kalau di bawah itu dia akan terdeteksi sebagai anomali. Terus lanjut tuh ada dua tuh ada upload foto dari HP atau komputer. Yang kode ini berfungsi untuk meminta pengguna mengunggah foto dari komputer ke Google Colab. Lalu foto tersebut disimpan agar bisa diproses oleh model YOLO. Tentunya itu ada tiga, itu proses setiap file yang diupload.
Kode ini berfungsi untuk memproses setiap foto yang sudah diupload, lalu menyalakan prediksi menggunakan YOLO. IOU sama dengan 0,45 itu digunakan untuk mengatur batas tumpang tindih bounding box. Jadi, jika ada beberapa kotak terdeteksi hampir sama, YOLO akan memilih kotak yang paling tepat. Selanjutnya itu ada tampilkan hasil deteksi. Di mana kode ini berfungsi untuk menampilkan hasil deteksi YOLO dalam bentuk gambar yang sudah diberi bounding box, label, dan confidence score. Selanjutnya itu ada tampilkan detail label. Kode ini berfungsi untuk menampilkan detail hasil deteksi, yaitu apakah objek terdeteksi atau tidak. Jika terdeteksi, kode akan menampilkan nama, label, dan nilai akurasi deteksinya. Mungkin ini dari untuk tampilan salah satu contohnya. Di sini saya memasukkan foto Ganjar. Itu juga hasilnya terdeteksi. Dapat dilihat dengan nama label Ganjar dan akurasi deteksi 97,91. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian foto yang di luar dari kelas yang telah saya tentukan. Seperti contohnya di sini saya mengambil foto dari Donald Trump. Di sini telah dilakukan proses. eh, Sembari menunggu prosesnya selesai, di sini saya akan jawab beberapa pertanyaan seperti bagian kode atau tahapan yang menurut saya paling penting, serta jelaskan input, output, dan peran penting dari bagian tersebut dalam keseluruhan sistem. Menurut saya bagian kode yang paling penting yaitu merupakan training, yaitu training model. Bagian ini adalah proses training model Yolovi 8 dan proses deteksi gambar baru. Pada proyek ini, model ini memakai Yolovi 8 dengan dataset custom dari RoboFlow untuk mengenali wajah dari 4 kelas. Dan untuk input dari bagian ini adalah dataset gambar yang sudah diberi label bounding box dalam format YOLOV 8. File utama yang digunakan adalah data YAML karena file tersebut berisi informasi lokasi, dataset, dan nama kelas. Untuk outputnya dari bagian ini adalah model hasil training, terutama file BSPT. File ini menjadi model terbaik yang digunakan untuk proses deteksi wajah pada gambar baru. Peran bagian ini sangat penting karena training adalah inti dari sistem. Pada tahap ini model belajar mengenai pola visual dari setiap wajah. Model mempelajari bentuk wajah, tekstur, sudut, dan ciri visual lain dari setiap kelas. Tanpa tahap training, sistem tidak dapat melakukan deteksi sesuai dataset custom. Untuk yang kedua tuh ada pada bagian ini. Di mana input dari bagian ini adalah gambar baru yang diunggah pengguna. Outputnya berupa hasil deteksi, yaitu bounding box, nama label, dan confidence score. Perannya adalah menguji apakah model mampu mengenali wajah pada gambar baru setelah proses training selesai. Selanjutnya, apa kesulitan teknis terbesar yang Anda temui selama mengerjakan proyek ini? Jelaskan bagaimana masalah tersebut mempengaruhi sistem dan bagaimana Anda mengatasinya. Untuk kesulitan teknis itu mencari dataset dengan gambar yang kualitas bagus. Di sini saya sebelumnya udah mencoba dengan kualitas yang agak rendah. Jadi untuk akurasi dari modelnya itu semakin rendah. Terus itu merupakan mempengaruhi sistemnya. Untuk mengatasinya tuh masih sulit sih mencari gambar yang dengan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, menurut Anda, apa kelemahan terbesar dari sistem yang Anda buat saat ini? Jelaskan penyebabnya dan dampaknya terhadap hasil yang diperoleh. Untuk kelemahannya tuh seperti sebelumnya yaitu tentang dataset. Penyebabnya susah untuk mencari gambar yang dengan kualitas yang bagus. Dampaknya tuh untuk akurasi dari model tuh semakin rendah. Eh, jadi di sini saya mengatasinya dengan melakukan confidence di atas 90%.
Setelah menyelesaikan proyek ini, apa hal terpenting yang sekarang Anda pahami tetapi sebelumnya tidak Anda pahami? Jelaskan dengan mengaitkannya pada proyek yang Anda buat. Hal penting yang saya pahami adalah bahwasanya keberhasilan model computer vision tidak hanya ditentukan oleh kode program, tetapi sangat bergantung pada kualitas dataset. Sebelumnya saya mengira model deep learning akan langsung mampu mengenali objek selama sudah dilatih. Setelah mengerjakan proyek ini, saya memahami bahwa model hanya bisa belajar dari pola yang tersedia di dataset. Jika dataset kecil, kurang bervariasi, atau labelnya kurang konsisten, maka hasil prediksinya juga bisa kurang stabil. Saya juga memahami bahwa confidence score sangat berpengaruh terhadap hasil deteksi. Jika batas confidence dibuat terlalu tinggi, misalnya 90%, model bisa gagal menampilkan prediksi. Meskipun sebenarnya wajah masih mirip dengan kelas tertentu. Sebaliknya, jika confidence terlalu rendah, model berisiko salah mengenali wajah. Baik, di sini saya telah melakukan atau menginput gambar yang berbeda dari antara empat kelas. Di sini saya menampilkan gambar Donald Trump. Itu dia terbaca sebagai status anomali dengan confidence minimum 90%. Selanjutnya tuh ketika terjadi kegagalan pada program ini, yaitu dengan cara menurunkan confidence. Seperti sini saya menurunkan sebesar 20. Kalau kita coba dengan gambar yang sama, mungkin untuk prosesnya nanti saya akan tampilkan dengan hasil akhir karena ini prosesnya cukup memakan waktu. Jadi di sini saya telah mengupload gambar yang sama seperti yang tadi yaitu Donald Trump di mana sebelumnya dengan tingkat confidence 90% itu dia tidak mendeteksi ya atau dapat disebut dengan anomali. Ketika saya turunkan menjadi 20% itu dia mendeteksi salah satu kelas di sini dapat kita lihat yaitu sebagai Megawati dengan tingkat confidence-nya itu 0,71%. Oh, di sini dia juga dapat melihat dua yaitu sebagai Ganjar juga. Nah, ini merupakan proses yang gagalnya. Jadi ketika nilai confidence saya turunkan, model ini menjadi lebih sensitif dan lebih mudah menampilkan prediksi. Di mana akibatnya gambar yang sebenarnya tidak sesuai dapat tetap dibaca sebagai salah satu kelas. Hal ini terjadi karena model hanya dilatih dengan empat kelas utama, sehingga model cenderung memilih kelas yang paling mirip dari kelas yang tersedia. Oleh karena itu, nilai confidence ini perlu dijaga cukup tinggi agar modal tidak perlu eh, atau tidak terlalu mudah menembak. Mungkin sekian untuk sesi demo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.